malam teman-teman. Baiklah, saya akan membahas tentang seputar Ottawa Charter. Nah, apa yang dimaksud dengan Ottawa Charter? Ottawa Charter adalah sebuah deklarasi yang dihasilkan dari Konferensi Internasional Promosi Kesehatan di Ottawa, Kanada pada tahun 1986. Berikut ada beberapa poin penting dari Ottawa Charter. Yang pertama, membangun kebijakan berwawasan kesehatan, yaitu mempromosikan kesehatan sebagai tujuan utama di semua sektor kebijakan. Mengembangkan mekanisme yang mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kedua, menciptakan lingkungan pendukung, menciptakan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif bagi kesehatan. Nah, mempromosikan alokasi sumber daya yang adil dan berkelanjutan. Yang ketiga, memperkuat aksi masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas determinan kesehatan mereka. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan individu, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Mendorong gaya hidup sehat melalui pendidikan dan komunikasi. Nah, yang kelima, reorientasi pelayanan kesehatan, mengubah fokus pelayanan kesehatan bagi perawatan kuratif ke promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, melibatkan semua pihak terkait dalam upaya promosi kesehatan. Secara keseluruhan, Ottawa Charter menekankan pentingnya pendekatan holistik dan kolaboratif dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Konferensi Internasional Promosi Kesehatan yang menghasilkan deklarasi Ottawa Charter. Lebih tepatnya, konferensi tersebut berlangsung dari tanggal 17 hingga 21 November 1986 di Ottawa, ibu kota Kanada. Nah, konferensi ini diselenggarakan atas inisiatif Kanada dan Organisasi Kesehatan Dunia, WHO. Peserta konferensi terdiri dari perwakilan pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pakar kesehatan masyarakat dari seluruh dunia. Tujuan utama konferensi ini adalah untuk mengkaji, memperkuat, dan mempromosikan konsep promosi kesehatan sebagai pendekatan penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat secara global. Nah, hasil utama dari konferensi tersebut adalah diadopsinya deklarasi Ottawa Charter yang kemudian menjadi acuan penting dalam perkembangan kebijakan dan program promosi kesehatan di berbagai negara di dunia. Nah, menurut Ottawa Charter, terdapat 3 sasaran utama dalam promosi kesehatan, yaitu 1. Membangun kebijakan berwawasan kesehatan. Tujuannya adalah untuk membuat kebijakan di berbagai sektor, tidak hanya sektor kesehatan, agar berwawasan dan mendukung kesehatan masyarakat. Contohnya adalah kebijakan di bidang transportasi, pertanian, industri, dan lingkungan yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan. Proses pembuatan kebijakan juga harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, yang kedua, menciptakan lingkungan pendukung. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, dan politik yang kondusif bagi kesehatan. Contohnya adalah menyediakan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat, serta mengembangkan infrastruktur yang mendukung gaya hidup sehat. Nah, lingkungan ini harus menjamin keadilan dan alokasi sumber daya yang adil. Yang ketiga yaitu memperkuat aksi masyarakat. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat agar memiliki kontrol yang lebih besar atas determinan kesehatan mereka. Nah, masyarakat didorong untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program promosi kesehatan. Prioritas diberikan pada inisiatif dan solusi yang berasal dari masyarakat sendiri. Nah, ketiga sasaran yang terkait harus dilaksanakan secara integrasi untuk
mencapai peningkatan kesehatan masyarakat yang efektif. Berdasarkan Ottawa Charter, terdapat 5 kunci dalam promosi kesehatan, yaitu yang pertama, membangun kebijakan berwawasan kesehatan. Kebijakan di berbagai sektor harus dirancang untuk mendukung dan mempromosikan kesehatan masyarakat. Proses pembuatan kebijakan harus transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Nah, yang kedua, menciptakan lingkungan fisik, sosial, ekonomi, politik yang kondusif bagi kesehatan. Memastikan keadilan dan alokasi sumber daya yang adil dalam pengembangan lingkungan ini. Nah, yang ketiga, memperkuat aksi masyarakat. Memberdayakan masyarakat untuk memiliki kontrol yang lebih besar atas determinan kesehatan mereka. Kemudian mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Nah, yang keempat, mengembangkan keterampilan individu. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Mendorong gaya hidup sehat melalui pendidikan dan komunikasi. Nah, yang kelima, reorientasi pelayanan kesehatan. Ubah fokus pelayanan kesehatan dari perawatan kuratif ke promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Melibatkan semua pihak terkait dalam upaya promosi kesehatan, tidak hanya sektor kesehatan. Nah, kelima kunci arti ini harus dilaksanakan secara konferensif dan terintegrasi untuk mencapai peningkatan kesehatan masyarakat yang efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.